Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channelnya DB Kudus, dewanya para produk Tingway ya teman-teman. Nah, jadi untuk kali ini atau di season kali ini saya akan coba sedikit edukasi ke teman-teman atau rekan-rekan di sini yang masih bingung untuk cara merawat ataupun penyimpanan produk Tingway Nusantara ya. Nah, ini ada dua produk Tingway Nusantara. Nah, salah satunya yang dari khas Jawa Barat sama khas dari daerah Sumatera ya. Ini Sumatera daerah Medan ya, tentunya ini untuk gayo ya, gayo. Nah, kalau ini Darmawangi dari khas Jawa Barat. Nah, jadi untuk cara penyimpanannya kayak gimana? Nah, di sini kita akan kupas dan bahas. Bagi teman-teman yang penasaran bisa simak dan pantau terus video ini sampai selesai. Check it out. Nah, teman-teman, jadi harus teman-teman ketahui untuk cara penyimpanan produk Tingway kayak semacam Nusantara ya. Jadi sebetulnya kadang masih jadi problem atau ya perbincangan yang tumpang tindih lah, katakan banyak asumsi A dan B gitu kan. Kadang ada yang pro, ada yang kontra juga. Nah, sebetulnya dari Nusantara itu dia itu karakteristiknya rentan ya teman-teman, maka dari itu kita harus benar-benar rawat cara penyimpanan, cara katakan packagingnya kayak gimana kalau dikemas gitu kan. Nah, ini salah satunya kayak saya nih dikemas, nah pakai plastik kayak gini, terhindar dari dekap udara ya. Jadi harus benar-benar rapat, jangan ada udara ya katakan kalau ada pun sedikit gak jadi masalah, asal jangan terlalu banyak kayak semacam di prigel ya, terus belum penuh prigelnya dirapatkan, itu kadang mengembang ya si udara tuh di sana nggak bisa keluar. Nah, itu bisa berpengaruh ke aroma rasa dan kualitasnya ya nanti ke depannya di mana jangka waktu panjang itu berpengaruh ke si bahan baku tersebut atau ya katakan produk tersebut ya teman-teman. Nah, jadi semacam seperti ini nih, kalau misalkan teman-teman banyak ya kayak saya di sini nih segini nih, ini tuh kurang lebihnya setengah kiloan lah katakan. Nah, ini jadi di packagingnya itu serapat mungkin dan dihindari dari terik matahari kalau untuk yang originalan semacam seperti ini. Kenapa? Ya karena kalau misalkan kita jemur langsung, bukan jemur ya, konteksnya ya katakan semacam kejemur lah, ya kena sinar matahari langsung, itu berpengaruh 90% ke rasanya ya kan teman-teman. Nanti jadi si produknya itu tuh bakal kering, jadi kayak apa ya, kalau daerah saya tuh kayak daun kering kayak gimana sih kalau diremas itu jadi abu kayak semacam gitu. Nah, itu jadi kayak gitu teman-teman, jadi enggak ada lembab-lembabnya. Nanti itu untuk kualitas rasa berpengaruh, 90% itu bakal berpengaruh. Jadi maka dari itu sedemikian rupa harus dijaga kelembapannya. Nah, biar kualitas rasa tetap terjaga dari segi kelembapan, gimana sih? Nah, jadi si penyimpanannya ya contohnya seperti ini. Terus hindari dari terik matahari. Dan biasanya kalau lembab itu ada rentannya juga teman-teman. Kalau untuk lembab itu kadang rentannya itu dia berjamur. Nah, maka dari itu biar tidak berjamur itu harus kayak gimana? Nah, semacam seperti ini juga nih. Nah, ini juga sama ya, yang dari Darmawangi juga kita kayak gini. Nah, ini biasanya Darmawangi agak sedikit lembab ya, dari aslinya pun dia lembab. Nah, itu kadang rentan berjamur karena semua produk dari Tingway itu tuh kalau untuk yang originalan itu rentan berjamur. Kalau untuk yang original ya, beda halnya dengan yang produk di belakang saya ini nih. Karena kalau produk yang dari DB kita sendiri itu packagingnya itu sudah dibaluti dengan aluminium foil, ada zippernya juga. Jadi aman dari segi kualitas rasa. Misalkan teman-teman sudah buka kemasan dari produk DB tersebut, teman-teman bisa langsung rapat kembali si zippernya tersebut. Jadi aman ya, di dalamnya sudah aluminium foil, terus ada zippernya, itu senantiasa bakal selalu tetap terjaga dari segi kualitas rasa teman-teman. Nah, lain halnya dengan yang produk Nusantara semacam seperti ini. Maka dari itu kadang rentannya itu berjamur. Nah, biasanya harus diperhatikan cara penyimpanannya. Nah, misalkan teman-teman nggak ada yang salah sih, mau disimpan di toples, mau disimpan di plastik, itu pun nggak masalah. Jadi yang harus penting itu cara perawatannya teman-teman. Nah, teman-teman merawatnya itu tuh biasanya kalau yang produk Nusantara itu harus sering di
cek, dan misalkan kalau ada sedikit lembab harus dibalikan kembali. Jadi yang di bawah ke atasin. Nah misalkan yang udah 1 minggu nih, yang dari bawah pindahin lagi ke atas. Jadi bolak-balik, jangan terlalu lama yang di bawah nggak dibalikin. Nah, itu timbul berjamur dan banyak kutunya teman-teman biasanya kalau untuk semacam produk seperti Nusantara kayak gini ya. Jadi itulah cara perawatannya, harus dibalikan. Mau itu disimpan dimanapun nggak jadi masalah. Kalau untuk produk yang Nusantara, kalau Nusantara sekian fleksibel ya, mau disimpan kayak gimana pun itu tetap aman ya, cuman harus dihindari dari terik matahari. Nah jadi caranya gitu ya untuk perawatan si produk Stingray yang Nusantara itu ya, katakan yang originalan ya. Kalau yang originalan karakteristiknya kayak gitu, mudah lembab, mudah berjamur, dan mudah kabur rasanya misalkan kalau kena terik matahari. Nah gitu ya teman-teman. Jadi kurang lebihnya mohon maaf, bukan saya mengajari atau bukan saya apa ya menggurui, saya hanya sharing sedikit. Misalkan teman-teman di sini banyak yang tanya dan belum paham gitu kan ya. Kadang banyak juga yang masuk ke kolom-kolom komentar maupun ke via WhatsApp pribadi saya gitu kan, nanya-nanya untuk hal cara menjaga kualitas produk dari Nusantara itu kayak gimana. Nah kurang lebihnya seperti itu yang sudah pernah saya gulati ya, bukan dalam arti saya sobat tahu atau gimana, karena saya juga di sini menggulati di toko offline saya, penjagaannya kayak gitu dan alhamdulillah aman. Nah biasanya kadang di sini sedikit juga ya edukasi ke teman-teman yang berjamur ataupun berkutu, itu sebetulnya bukan kadaluarsa atau gimana, itu sebetulnya lebih enak dan lebih mantap sih kalau dari rasa menurut pribadi saya ya. Mungkin ada jadi problematika lah kalau untuk perbandingan kayak gitu ya. Kesannya itu kan kalau ada jamur, ada kutu itu kan jijik ya. Nah sebetulnya itu tuh lebih enak teman-teman. Cuman ya kita masalahnya kan dari kutunya itu ya, jadi sedikit jijik lah lihatnya. Sebetulnya kalau untuk rasa aman. Nah itu tuh kenapa bisa jadi kutu dan jamur. Satu, berjamur. Kedua, di si produk Stingray tersebut itu si madunya sudah keluar, jadi sarinya sudah keluar teman-teman, maka dari itu dihinggapilah oleh si kutu tersebut. Nah itu tuh malah rasa makin enak sebetulnya teman-teman. Cuman kadang kan yang bermasalah itu penglihatan pandangan pertama lah katakannya, pandangan pertama tuh ada kutunya jadi jijik gitu kan. Nah, sebetulnya itu tuh rasa lebih enak teman-teman. Nah itu sedikit sharing aja sih ya, pengalaman saya, barangkali bermanfaat. Nah jadi mungkin cukup sekian video kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Bila mana video ini bermanfaat, tolong bagikan ke teman-teman kalian. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya juga agar saya tetap semangat untuk membangun konten-konten berikutnya. Saya Odoy pamit undur diri, see you next time, bye bye.